Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat bisa bersama-sama mengandungkan firman Tuhan pada acara Manahema. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelumnya menerima firman. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan penyertaan pagi hari ini Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk mengandungkan firman Tuhan. Tuhan, ungkapi firman ini berkat bagi kami yang mendengar, mohon semuanya Tuhan. Biar firman ini kekuatan anak-anak-Mu untuk hidup bersama Engkau Tuhan, dan hidup sehari-hari dan penyertaan firman Tuhan. Berkati semua Bapak dan Tuhan Yesus, semua doa ini haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap manusia di dunia ini menginginkan satu kebahagiaan ya. Kebahagiaan di hidup ini ya saudara ya. Gak ada manusia yang kepingin tidak bahagia. Semua ingin bahagia. Ya, bahagia dijalaninya dengan berbagai cara untuk memuaskan hatinya, pikirannya, tubuhnya, jiwanya, pengen berbahagia ya. Bagaimana berbahagia itu? Orang banyak cara ya untuk berbahagia. Ada orang sebagian kecil itu mencari bahagia dengan menyiksa dirinya, ya, menyiksa dirinya, ya, membuat hatinya itu tidak senang, ya, menderita, ya, menyiksa dirinya supaya dirinya merasa kesakitan dan sebagainya. Itu yang sebagian kecil orang sudah yang kepingin bahagia dengan membuat susah hidupnya. Tapi saudara, orang yang hidup dengan Tuhan, sebagian itu ingin bahagia dengan hidup yang serba kecukupan, serba mewah. Ini kebanyakan orang begitu saudara, kepingin hidup yang berlebihan, pengen hidup yang berpesta pora, ya, bersenang-senang tubuhnya saya, ya, semua yang dimiliki pengen yang indah-indah, yang mewah-mewah, gaya hedonisme. Saudara. Tapi kadang-kadang pun orang yang dengan gaya hedonisme tidak mencapai kebahagiaan yang sejati. Ya. Kadang-kadang bisa marah, kadang-kadang bisa tidak puas ya. Kalau bajunya bagus, orang lain pakai baju lebih bagus, dia tidak puas ya. Jadi kebahagiaan dengan motivasi kekayaan, keindahan itu tidak pernah puas, akan menimbulkan masalah dan seterusnya ya, saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, Tuhan memberikan satu hal yang indah ya. Tuhan mengatakan bagaimana mendapat kebahagiaan itu sesungguhnya itu, yaitu Tuhan mengatakan bagaimana, yaitu Tuhan mengatakan biar satu rumusan ya, formula Tuhan berikan, berbahagia orang yang haus dan lapar akan firman-Nya, seperti yang ditulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat ke-6. Tuhan mengatakan berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini ya kebahagiaan sesungguhnya yang Tuhan berikan, satu formula yang indah, berbahagia orang yang haus dan lapar akan firman-Nya ya. Ini resep yang diberikan Tuhan untuk kita berbahagia ya, yaitu haus dan lapar akan kebenaran ya. Haus dan lapar akan kebenaran, akan dipuaskan oleh Tuhan saudara ya. Ini luar biasa saudara sekalian ya. Lapar dan haus itu keadaan ya, keadaan yang harus dipenuhi ya. Lapar dan haus nggak dipenuhi ya, dipenuhi untuk mendapat kebahagiaan ya, mendapatkan seketika makanan dan minuman ya. Haus dan lapar itu segera kepingin mendapat makanan dan minuman ya, sehingga
hasratnya, kelaparannya kalau saya bisa terpuaskan ya. Tuhan mengatakan bahwa haus dan lapar akan kebenaran itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Ya. Dan dasar manusia itu haus dan lapar akan kebenaran. Ya. Haus dan lapar itu kebutuhan dasar jiwa manusia. Ya. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran itu ingin hatinya, jiwa ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Ya. Ya. Ingin terus bisa bersekutu dengan Tuhan. Masa apa merindukan firman-Nya, ya. Setiap ada kesempatan membaca firman, mendengar firman, mendengar khotbah, hatinya begitu haus akan firman, ya. Itu saudara sekalian, ya. Dan apa akan firman itu ingin bersekutu dengan Tuhan, ya. Melalui mengandungan firman Tuhan, membaca firman maupun berdoa, ya, sehingga membangun imannya dan lebih kuat, dan hatinya akan dipuaskan selalu oleh Tuhan Yesus. Ya saudara, biar kita anak-anak Tuhan punya hati yang haus kerinduan akan firman Tuhan, ya. Haus akan kerinduan membaca firman Tuhan, berdoa, dan itu meningkatkan iman kita. Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, saudara sekalian. Apa yang sekarang saudara pikirkan, apa yang saudara inginkan, rindukan? Apakah kemanisan dunia yang sementara? Mungkin mode-mode yang indah-indah yang sementara? Mungkin mobil-mobil mewah yang beberapa tahun lagi ganti dengan mobil yang lebih baru lagi? Semua tidak ada kepuasannya. Tapi kalau dipenuhi bersekutu dengan Tuhan, akan menjadi satu kebahagiaan yang sejati, ya. Membangun imannya semakin dekat pada Tuhan, ya. Saudara, ada orang mengatakan, saya pernah baca, yaitu dalam hati manusia itu ada satu ruangan kosong yang tidak bisa diisi dengan kesenangan dunia. Kesenangan dunia, kemewahan, uang banyak, foya-foya, tidak bisa mengisi hati yang kosong itu, ya. Hati yang kosong itu bisa terisi hanya oleh firman Tuhan, ya. Uang kosong itu hanya dapat diisi oleh firman Tuhan, ya. Dunia tidak bisa mengisi kekosongan di hati kita. Yesus yang dapat mengisinya. Dan kalau Tuhan yang mengisi hati kita, kita akan mendapatkan satu kebahagiaan yang sejati, yang tidak pernah habis, saudara, ya. Jadi biar hati kita yang ada ruang kosong itu isi dengan firman, ya. Diisi dengan firman. Jadi maka dapat mengakibatkan satu bahagia yang terpuaskan, yang tiada habisnya, saudara, ya. Hanya satu saja yang bisa mengisi hati yang kosong itu, yaitu Yesus melalui firman Tuhan, ya. Dikatakan berbahagia yang apa dan haus akan firman-Nya, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, saya akan dipuaskan oleh firman-Nya, saudara, ya. Maka kita harus tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap maju, tetap berjuang, dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, diisi dengan firman, hati kita dipuaskan yang sejati, ya, yang tidak akan habis, ya. Dunia itu tidak bisa memuaskan kita selamanya. Kadang-kadang berganti situasi, berganti acara, berganti mode, semua bisa ngau dan mengecewa. Tapi kalau hati kita dipuaskan oleh Yesus, tetap dan tidak akan berlalu. Tidak ada yang menyaingi, saudara. Hanya Yesus yang bisa
memuaskan hati saudara dan saya melalui firman-Nya yang indah. Karena saudara, mari kita selalu mengisi hati kita dengan firman Tuhan, ya, baik membaca firman atau mendengarkan khotbah masuk dalam hati kita. Maka Bapak Ibu saudara sekalian dipuaskan hatinya. Setiap bayi dipuaskan oleh Tuhan, ya, tidak dipuaskan oleh dunia ini yang gampang berubah, tapi kepuasan dari Tuhan itu kepuasan sejati yang tidak pernah runtuh, tidak pernah habis sama kita tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Puji Tuhan, firman Tuhan biar kita mengisi hati kita memenuhi kebutuhan kita akan Tuhan Yesus dan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara saya akan dipuaskan oleh firman dan bahagia yang sejati. Ya, puji Tuhan, dan kita tetap setia mengandungkan firman Tuhan dan mengasihi firman ini setiap saat, setiap waktu. Maka Bapak Ibu dan saya akan dapat satu kepuasan, kebahagiaan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan selalu merindukan akan firman Tuhan. Kemudian kami Tuhan, hati kami dapat diisi oleh firman Tuhan. Menguatkan kami Tuhan, menguatkan iman kami Tuhan, supaya iman kami tidak goyang, tapi tetap bersukacita dengan pengharapan yang teguh dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dari dunia ini Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu tetap diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, sehingga tidak goyang imannya, karena Tuhan Yesus ada di dalam hati anak-anak-Mu. Biar Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap memegang firman Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan selamanya akan diberkati, menjadi bahagia bersama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sekalian doanya, haleluya, amin.